Saudara yang kekasih, selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi menjumpai Anda dan menyapa Anda. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan kepada Anda mengenai pengajaran Tuhan Yesus pada waktu dia mengajar murid-muridnya di bukit, dalam khotbah di bukit. Salah satu pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, dia menyatakan bahwa pertama, orang-orang percaya atau orang Kristen harus mempunyai standar hidup yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus pernah menyampaikan bahwa orang Kristen harus mempunyai standar hidup yang sesuai dengan kerajaan Allah. Nah, kalau engkau mengatakan bahwa engkau orang Kristen, kalau engkau mengatakan bahwa engkau sudah percaya kepada Yesus, maka seharusnya kita atau engkau mempunyai standar hidup yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus tersebut. Ada di mana hal tersebut? Saya ingin tunjukkan di dalam ayat Matius 5, ayat yang ke-20. Saya bacakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang kekasih, hidup Kristen itu bukan hidup yang hanya menggampangkan sesuatu. Banyak sekali orang karena tidak belajar Injil yang benar, tidak belajar pengajaran yang sehat, tidak belajar sound doctrine, maka mereka selalu menyandarkan hidup pada pengalaman-pengalaman rohani. Mereka berpikir pengalaman-pengalaman tersebut pengalaman yang wah, sehingga pengalaman itu menjadi pengalaman-pengalaman yang menjadi standar kebenaran. Saudara, banyak sekali yang bilang begini, wah, sedikit-sedikit mereka bilang, Tuhan bicara kepada saya. Barusan Tuhan bicara kepada saya. Waktu saya doa, saya mendengar Roh Kudus berkata kepada saya. Atau saya pernah bermimpi, dan di dalam mimpi itu Tuhan datang kepada saya. Atau Tuhan bicara kepada saya. Sedikit-sedikit bicara mengenai penglihatan. Oh, saya melihat tiba-tiba surga terbuka. Lalu saya melihat Yesus datang dengan kemuliaannya. Ini pengalaman-pengalaman yang menyesatkan, saudara. Pengalaman-pengalamanmu jangan menjadi ukuran kebenaran. Banyak juga orang sedikit-sedikit bernubuat. Katakan nubuat ini, nubuat itu. Ada hamba Tuhan bernubuat kepadanya. Ada hamba Tuhan bernubuat untuk bangsa. Hal-hal seperti itu yang dicari. Ini pengalaman-pengalaman dunia roh. Pengalaman-pengalaman dunia roh sebenarnya pengalaman-pengalaman yang berbahaya. Tuhan Yesus ingin mengajar kita kembali kepada Injil yang sehat atau sound doctrine. Alkitab harus menjadi ukuran tertinggi. Kebenaran hidup kita itu harus didasarkan pada Alkitab, bukan pengalaman ekstra Alkitab atau extra biblical authority, extra biblical experience. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus katakan, kalau engkau ingin mengasihi Allah, yang pertama kasihilah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Gunakan akal budi, gunakan pikiranmu, gunakan apa yang Tuhan berikan kepadamu, yaitu kepintaranmu. Jangan mudah ditipu oleh hal seperti yang pengalaman-pengalaman dunia roh itu. Di dalam Matius 22 ayat 37-38 Tuhan Yesus menyatakan seperti itu. Atau di dalam Yohanes 14 ayat 15 Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Lalu ketika saya mulai mengajar mengenai pengajaran-pengajaran sound doctrine, orang mulai katakan, ini Pendeta Wanda Dumais ini seperti orang Farisi, seperti Taurat, ya. Jadi pengajaran-pengajarannya dianggap itu
pengajaran Farisi atau ahli-ahli Taurat. Saya bertanya balik, menurutmu siapa itu orang Farisi? Siapa itu ahli Taurat? Ketika saya tanya, mulut mereka mulai terkunci. Bisa bicara sesuatu, tapi tidak punya argumen untuk menjawab, untuk berbicara. Jadi jangan jadi orang Kristen yang omong besar. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mau hal-hal yang wow atau wah, tapi tidak mau tertanam di dalam pengajaran-pengajaran firman. Orang Farisi itu siapa? Orang Farisi itu kelompok orang Yahudi yang terpelajar. Mereka sangat ahli, mereka sangat ketat menafsir hukum Taurat. Mereka seringkali disebut dengan sekte-sekte atau aliran. Sekte Farisi adalah sekte yang paling populer dan paling diterima oleh masyarakat Yahudi. Penafsirannya mereka seperti ini: bait Allah kedua, ritual dan upacara di bait Allah, hukum Musa, Torah, hukum Taurat. Lalu ada orang Saduki. Aliran Saduki ini kelompok elit, yaitu para imam. Dan mereka muncul dari golongan terpelajar dengan level imam. Maka golongan ini lebih dekat ke politik dan pemerintahan. Penafsiran utama Saduki itu biasanya Torah tertulis, ya, bercampur dengan filosofi Yunani. Lalu mereka juga tidak percaya kepada oral Torah atau hukum lisan, tidak percaya nabi-nabi, tidak percaya rabbinic writing atau tulisan-tulisan rabi, tidak percaya kebangkitan. Nah, Torah itu artinya 5 kitab Musa. Kalau engkau dengar kata Torah, artinya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu ada ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab ini adalah orang yang ahli dalam firman Tuhan. Orang-orang yang ahli dalam Torah. Misalnya dalam Esra 7 ayat 6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi Esra ini dipakai Tuhan untuk mengajar Torah, hukum Tuhan kepada orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi selalu hidup di dalam hukum Tuhan, ya. Jadi orang Farisi dan ahli kitab yang disinggung Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 20, mereka bukan orang sembarangan. Jadi engkau jangan asal ngomong bilang seperti ahli-ahli Taurat kamu, seperti orang Yahudi kamu, seperti ahli-ahli kitab kamu, seperti orang Saduki kamu. Engkau harus tahu dulu artinya. Jangan ngomong sembarangan. Orang-orang seperti mereka itu moto hidup mereka berjalan lurus sesuai dengan garis firman Tuhan. Mereka menafsir firman Tuhan dengan ketat dan hati-hati dan percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu berkenan di mata Tuhan. Jadi standar beragama kita itu harusnya lebih tinggi dari mereka. Kalau engkau punya standar beragama lebih rendah dari orang Yahudi atau ahli kitab, engkau harusnya merasa malu. Nah, Matius 5 ayat 20 adalah teguran kita. Yesus katakan sesungguhnya hidup keagamaan kita harus lebih tinggi. Saya mau berkata hari ini, standar keagamaan kita harus kita naikkan. Yang pertama, pelajari Alkitab dengan benar. Lakukan eksegesis Alkitab yang benar. Ya, kedua, eksegesis yang sehat menghasilkan ajaran yang sehat. Lalu yang ketiga, ajaran sehat menghasilkan praktek beriman yang sehat. Yang keempat, praktek beriman yang sehat menghasilkan standar beragama yang lebih benar dan lebih tinggi. Yang kelima, standar beragama ini adalah standar beragama yang dituntut oleh Tuhan Yesus, ya, yaitu standar beragama kerajaan Allah. Nah, saudara, saya mau bacakan ya salah satu ayat yang berisi tentang ajaran sehat, 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Di situ dikatakan akan datang waktunya. Pada saat Paulus berbicara itu, Paulus berbicara sudah lama sekali, sekitar tahun 64, 68. Dan sekarang saya percaya waktu itu sudah terjadi dan sedang terjadi, bahwa banyak sekali orang sekarang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Dengar kata Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Akan datang waktunya. Nubuat ini sudah sementara digenapi dan sedang
terjadi. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ya. Orang-orang yang mengaku percaya tidak mau menerima sound doktrin, tidak mau belajar sound doktrin, tidak mau belajar ajaran yang alkitabiah, maunya hanya melakukan pengalaman-pengalaman. Mereka senang dengan mendapat mimpi, mendapat penglihatan, bernubuat. Mereka senang dengan berbahasa roh, mereka senang dengan pengalaman yang ngeroh-ngeroh, senang dengan kata mujizat, atau senang dengan pikiran positif, ya. Ya, kalau engkau katakan positif, maka itu terjadi. Ini motivasi, ya. Pengajaran-pengajaran diganti dengan sesuatu yang bersifat motivasi. Saudara jangan terpengaruh. Di gereja banyak hamba Tuhan yang tidak mengajarkan sound doktrin. Mereka hanya bicara mengenai motivasi, mendorong orang, memberikan semangat kepada orang, sehingga jemaat di Nina Bobokan pulang, mereka merasa bersemangat, tapi tidak mempunyai ajaran yang sehat. Orang-orang yang mengaku percaya mencari guru atau pengajar firman Tuhan yang sesuai dengan perasaan dan emosinya. Cari guru hamba Tuhan yang bisa dibayar. Engkau bicara sekarang sesuai dengan telinga kami. Kalau khotbahmu tidak sesuai, maka engkau kami pecat. Nah, ini banyak di gereja-gereja. Pendetanya itu dia ngomong sesuai dengan pesanan, dia ngomong sesuai dengan keinginan jemaat. Coba memberitakan firman yang tegas, pasti sebentar lagi dia akan diusir dari gereja tersebut, diminta lagi kepada sinode, ganti dengan pendeta baru. Nah saudara, orang-orang yang mengaku percaya mencari guru pengajar firman sesuai dengan telinganya, ya. Injil gula-gula, saya mau katakan, ya, Injil gula-gula, sugar coat gospel, Injil yang dibungkus dengan gula-gula. Orang-orang yang mengaku percaya tidak mau mendengar kebenaran, tidak suka belajar, tidak suka diajarkan doktrin, maunya hanya hal-hal yang bersifat praktek. Orang-orang yang mengaku percaya justru senang mendengar dongeng. Kalau dongeng, cerita-cerita yang bersifat legenda atau cerita-cerita yang diragukan kebenaran, itu mereka senang sekali. Karena itu Alkitab bilang sudah datang waktunya, nubuat ini sudah digenapi. Banyak orang juga oleh karena tidak percaya kepada sound doktrin, mereka akan murtad. Orang-orang ini akan mengikuti roh-roh penyesat. Orang-orang ini akan mengikuti ajaran setan-setan. Orang-orang yang mengaku percaya akan tertipu karena mencari pengalaman ekstra Alkitab, pengalaman beriman yang tidak disupport oleh Alkitab, tidak ada dasar Alkitab, tidak mempunyai eksegesis ayat Alkitab, hermeneutik atau tafsiran ayatnya sesat. Dikatakan oleh Alkitab 1 Timotius 4 ayat 1-3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Saudara, saya mau katakan kepada Anda, percayalah kepada kebenaran Alkitab, percayalah kepada sound doktrin, karena sound doktrin itu akan memerdekakan engkau. Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagi saya, Pendeta Wanda Dumais, pengajaran firman apapun dan praktek beriman apapun yang tidak sesuai dengan ajaran sehat atau sound doktrin, maka itu harus ditolak dan dikatakan tidak alkitabiah, salah atau sesat. Terserah Anda. Anda boleh tidak setuju, Anda boleh tidak memilih tidak mau mendengarkan khotbah saya, tetapi saya percaya Tuhan masih menyisakan orang yang mau berdiri teguh pada ajaran yang sehat, pada sound doktrin, dan mau membayar harga berapapun itu pada hidupnya. Orang-orang percaya ini disebut dengan remnant. Saya Pendeta Wanda Dumais menyampaikan kepada Anda, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.